itu saya jadi tukang painter, tahu painter ya, tukang cat itu ya. Dulu saya pernah waktu saya ngecat itu diketawain sama chief engineer saya. Dari sana saya mau punya semangat, gitu. Saya mau lebih baik daripada itu. Dan poin pertama adalah jangan arogan. Dan aku belajar dari kesalahan, saya fokus dan komunikasi. Itu aja sih. Halo semuanya, selamat datang di podcast Jagoan bersama aku Putri Andayani. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemenin kalian buat ngobrol di podcast ini dalam series leadership dengan tema Embracing Your Unique Leadership Style and Staying True to Yourself. Tapi hari ini aku ditemani sama narasumber yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kita sangat beruntung nih bisa kedatangan narasumber yang benar-benar sudah berkecimpung dalam bidangnya selama beberapa tahun. Jadi benar-benar kita bakal mendapat insight dan wawasan baru dari seorang profesional. Beliau adalah seorang direktur engineering of Renaissance Bali Nusa Dua Resort bernama Bapak Iwayan Subur Arihana. Halo Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Gimana Pak kabarnya Pak? Kabar baik hari ini. Kabar baik ya. Makasih banyak udah diundang ke podcast ini. Saya akan share beberapa pengalaman saya di bidang perhotelan dan juga di bidang engineering saya. Okay. Ya, jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, adik-adik semua yang nantinya akan meneruskan generasi bangsa kita. Oke. Ya. Gimana Pak tadi perjalanan ke sini macet nggak? Dari Puri Gading ke sini sih nggak macet sih. Nggak macet ya? Cuma 20 menit. 20 menit. Dari Puri Gading ke sini 20 menit, bayangin ya. Lumayan sih. Capek di jalan. Oke, mungkin sebelum ini Pak, kita tuh bakalan jadi selama beberapa menit ke depan ini kita bakalan lebih ngulik dan mendalami nih gimana sih kepemimpinan itu gitu. Jadi gaya kepemimpinan itu seberapa penting sih bagi seorang pemimpin gitu dengan tetap menjadi dirinya sendiri dalam memimpin, jadi nggak jadi orang lain gitu dalam memimpin gitu. Kita bakal ngobrolin itu. Yep. So penonton di rumah juga harus stay tune nih, jangan kemana-mana karena kita bakalan dapat banyak banget insight gitu. Banyak ilmu yang bisa dipelajarin. Iya betul. Mudah-mudahan. Ya pastinya dong, karena kan bapaknya sangat profesional. Oke, mungkin biar teman-teman juga lebih kenal nih Pak ya, siapa Bapak dan ya asalnya mungkin latar belakangnya seperti itu, mungkin boleh diperkenalkan Ya, Pak. sore. Sekali lagi, saya Pak Wayan Subur ya. Jadi saya asli Jimbaran, ya, dekat sini. Tahu Jimbaran nggak? Ya, Tahu. jadi saya asli Jimbaran, lahir di Jimbaran. Ya, saya lahir sudah tua sih, 1973. Jadi awal kehidupan saya memang agak berat ya. Jadi di Jimbaran kita tahu itu, jadi orang tua kita kan semua nelayan segala macam ya. Jadi saya awal karir saya itu saya adalah seorang pernah menjadi supir ya, jadi supir transport ya. Jadi saya pernah nyari tamu di hotel untuk dibawa tur segala macam ya, dan cukup lama setelah saya SMA saya sambil sekolah saya supir transport waktu itu di depan Intercon. Anda tahu Intercon nggak? Ya, jadi saya di sana ya saya seumuran segitu saya udah mencoba mencari rezeki. Ya. Nah setelah saya tahu Ritz-Carlton Bali yang pertama kali dibuka di Jalan Karangmas yang di Pura yang sering viral itu ya di sana kita buka itu ada Ritz-Carlton baru Bali pertama kali dibuka di Indonesia. Nah waktu itu saya sempat apply, jadi saya sempat apply dan saya sempat di interview sama HRD-nya. Tapi waktu itu waktu di interview saya nggak lulus. Oke. Ya waktu nggak lulus saya udah kecewa sih ya. Tapi saya pas waktu itu bertemu dengan direktur engineering-nya langsung waktu itu. Nah direktur engineering-nya itu bilang ke saya itu, Anda mau gak jadi supir pribadinya saya gitu kan. Nah akhirnya saya bilang ya udah saya mau jadi supir pribadinya mereka ya. Jadi saya menjadi supir pribadinya itu belum opening ya, jadi kita masih tahap masih project hotelnya. Masih baru gitu ya. Masih baru ya, namanya itu Mr. Deep Jibo ya, jadi nama direktur engineer-nya itu. Saya di sana di interview sama mereka untuk menjadi supir pribadinya mereka ya. Jadi di sana saya kerja hampir 1,5 tahun
Nah setelah itu saya mempunyai kesempatan. Nah, saya punya pilihan ya sama bos saya. Jadi pilihannya saya dimasukin ke hotel. Tapi kalau pas saya libur itu saya disuruh nganter anaknya dan istrinya. Ya itu ya udah saya jalanin waktu itu. Ya udah kita deal. Waktu itu saya bekerja masuk ke hotel, ikut juga tim pre-opening. Ya, jadi saya juga ikut pre-opening hotel Ritz-Carlton Bali 1996. Saya di sana, ya, jadi saya jadi rangkap nih, ya jadi sopirnya pribadinya mereka dan saya juga menjadi seorang staff di hotel. Ya. Oke. Jadi, ya gimana? Ya. Jadi emang awalnya itu bukan ada ketertarikan di dunia engineering gitu ya Pak ya, berarti? Ketertarikan ada. Memang dari saya masih baru umuran 12 tuh udah sering mencoba untuk memperbaiki sepeda motor segala macam ya, TV. Karena kalau saya tuh sih hobi sih sebenarnya. Ya, kalau kita mudah mempunyai hobi, pasti kita bisa akan bisa berjalan dengan mulus gitu. Ya kalau karena dulu waktu saya kecil ya, waktu saya berumur 10 sampai 12 tahun tuh saya nggak punya hobi di pencak silat. Saya dulu dari 12 tahun tuh saya diajarin sama orang tua saya tuh menjadi seorang bakti negara. Tahu bakti negara, pencak silat gitu ya. Itu bukan hobi saya. Ya tadi setiap Sabtu dan Minggu terus saya dipecutin sama bapak saya karena saya nggak suka di sana. Saya belajar bakti negara itu dari umur 12 tahun sampai saya SMP kelas 3. Berarti awalnya tuh diarahinnya tuh jadi bakti negara gitu ya, jadi sama pesilat, jadi petarung lah ya, itu istilahnya menjadi petarung ya. Saya udah kalau Anda tahu sabuknya itu saya udah jadi sabuk biru sih seperti itu. Oke. Berarti kan dari awal tuh mungkin kita bisa bilang gitu ya, perjalanan karir Bapak tuh penuh liku-liku gitu ya. Oh iya, penuh, banyak sekali liku-likunya ya. Karena kehidupan saya tuh banyak bunga indah dan gak indahnya. Indah dan gak indahnya. Oke. Berarti waktu Bapak bisa terjun ke dunia engineering ini berarti karena apa Pak? Ya karena satu motivasi dari bos saya itu sendiri. Ya, jadi karena dia orang engineering dan dia juga sering ngajarin saya itu untuk berkecimpung di dunia engineering. Dulu awalnya saya masuk ke Ritz-Carlton itu saya jadi tukang painter. Tahu painter gak? Tukang cat itu ya. Tukang cat. Yang kedua saya mencoba menjadi plumber, ya tahu plumber gak? Tukang yang nyambung pipa ya kayak gitu ya. Jadi cukup challenging buat saya. Ya karena itu dunia baru buat saya juga. Jadi plumber, painter, saya juga nggak bisa ngecat. Ngecat itu bukan gampang sebenarnya. Itu nggak gampang. Itu ada teorinya. Nah dulu saya pernah waktu saya ngecat itu diketawain sama chief engineering saya. Kenapa tuh? Nah dibilangin itu saya ngecat itu dibilangin kayak kembang api. Tahu kembang api nggak? Iya, kembang api. Muncak kemana-mana kayak gitu. Jadi saya tuh diketawain itu. Ya dari sana saya mempunyai semangat gitu. Saya mau lebih baik daripada itu. Okay. Ya, dan juga saya pernah juga diledek sama teman-teman seangkatan saya, jadi satu desa juga sih. Lu sebagai orang engineering apa lu tahu gak gitu ya. Jadi itu menjadi motivasi saya. Ya. Oke, berarti kan bisa dibilang ya Bapak tuh orang yang baru berkecimpung di sana, terus dibandingin sama orang yang mungkin udah punya basicnya gitu kan beda banget. Beda banget ya. Jadi setelah itu saya pun sempat ikut di BLK, ya jadi saya ikut pelatihan mekanik sama aviasi jadi pendingin ya. Jadi saya menambah wawasan ini. Oke. Pernah nggak sih Pak ngerasa kayak down gitu, kayak tadi kan kayak diejek gitu karena orang pasti pernah lah up and down ya. Saya pernah tapi itu sebagai motivasi ya. Jadi kalau Anda dibilangin kalau kamu nggak bisa nih, kamu kurang belajar, jangan itu dipakai alasan untuk kita nggak bisa maju. Jadi kita harus bisa, saya harus bisa lebih baik daripada Anda.
Gitu. Ya itu harus Anda lakukan. Anda ya. Jangan bilang ada wah kamu nggak bisa nih. Udah siapa nangis kalau cari enggak. Nggak Kita bisa, harus tough ya. Jadi kalau orang sukses itu harus tough, harus mau belajar, mau down, sudah masalah. Oke, mau mencoba dan berusaha terus ya. Oke, berarti kan bisa dibilang dari pengalaman-pengalaman itu berarti Bapak bisa menjadi menjadi pemimpin untuk diri sendiri gitu loh. Karena kan susah ya untuk memimpin diri sendiri supaya mood mengerjakan sesuatu, bahkan saya kadang pun seperti itu gitu loh. Kayak susah nyari moodnya memimpin supaya manajemen waktu saya juga bagus kayak gitu. Berarti kan dari pengalaman itu Bapak sudah bisa menjadi pemimpin lah untuk diri sendiri gitu. Yeah. Sebelum ke memimpin orang lain gitu ya Pak ya. Lebih kuat kita kalau kita dari dasar ya, kalau saya kan dari anggap aja dari 0 ya sampai saya sudah ke 100 ya. Jadi dari 0 itu saya udah tahu kalau staff saya dia mempunyai masalah, itu saya tahu masalahnya itu apa, tapi saya gak pernah marahin dia, pasti saya akan bimbing mereka karena saya tahu waktu saya di posisinya mereka, saya tahu ini loh challenge-nya saya sebagai staff, saya udah merasakan perasaannya mereka. Makanya mereka itu nyaman sekali gitu. Karena saya merangkul mereka gitu. Kalau mereka nggak tahu, saya tuh jarang sekali marahin mereka. 1 kali saya bilangin, dia akan kalau mereka ada mau mendengarkan saya, baru saya akan marahin mereka. Gitu. Berarti beruntung ya yang jadi tim membernya Bapak ini karena dibuat nyaman gitu. Saya pindah beberapa hotel, jadi saya tuh saya udah 25 tahun. Kemarin saya dapat, saya nggak bawa, saya kemarin dapat sertifikat saya di Marriott, saya udah 25 tahun. Jadi itu achievement yang luar biasa buat saya pribadi. Dan di sana saya juga bisa sharing ke tim saya. Ini loh, saya 25 tahun di Marriott. Ini loh Marriott ya, saya bukan membicarain properti lain. Jadi apa yang kita harus lakukan, saya sering sharing ke tim saya. Jadi saya pindah kemarin itu saya pindah dari Seminyak, Ubud, Nusa Dua, bahkan ke Uluwatu. Itu semua tim member saya itu 60% dari tim member saya itu ikut sama saya. Dan saya develop di mereka, dan saya janjiin ke mereka itu pun nggak mulu-mulu gitu lah. Anda menjadi orang, saya akan support Anda. Saya udah menjadikan staff saya tuh menjadi chief engineering udah ada 10-an orang. Dan supervisor saya itu, dan staff saya udah jadi supervisor mungkin udah lebih dari puluhan. Dan admin saya sendiri, saya punya 3 admin. Ketiga admin saya itu udah menjadi HRD. Ya kemarin jadi asisten HR yang di Uluwatu, promote yang penggantinya juga sebagai HR di Potato Head, satunya di Maldives. Jadi awalnya dia nangis terus, ya, hati-hati kerja sama saya. Jadi nangis Pak. Jadi nangisnya itu mungkin mereka belum tahu karakter. Ya itu kan beda ya, kayak orang-orang kan pasti mempunyai karakter ya. Jadi kan karakter saya itu orangnya agak strength. Terus terang aja. Nah, tapi strength-nya saya itu bukan arogan. Jadi strength-nya saya itu, saya kepingin anak didik saya itu menjadi orang gitu ya. Jadi itu. Jadi kemarin chief engineering saya satu itu yang sekarang mengganti saya di Kodiak Seminyak. Anda bisa tanya mereka. Cari ke sana, masih di sana. Dia kemarin jadi staff saya di Bulgaria. Habis itu saya naikin supervisor. Habis itu dia permisi sama saya, dia pergi ke W, jadi duty engineer. Habis itu waktu saya opening hotel di Ubud, saya telepon dia, dan dia bilang ke saya tuh dia kepingin jadi engineering assistant manager. Nah, padahal waktu itu saya promote dia menjadi asisten saya. Dia nggak mau. Saya tanyain kenapa Anda nggak mau? Ya, karena dia bilang saya belum confident Pak, gini-gini. Enggak. Ada saya
saya akan membimbing Anda. Ya, setelah kita berjalan hampir 2 tahun, ya itu saya opening di Renaissance Uluwatu ya di sebelah. Saya harus pergi karena saya ikut merit, jadi saya ditransfer ke sana. Nah, setelah saya transfer, saya mempromosikan dia menjadi pengganti saya. Waktu awalnya challenge buat saya karena GM-nya gak mau. Saya sampai tantang GM-nya sendiri. Gimana tantang kayak gimana tuh? Coba, ini anak didik saya sendiri, ya Anda bisa compare dengan orang yang di luar properti kita. Dicoba kita interview. Okay. Ya, jadi hasilnya kemarin dia dapat the best engineer di Asia Pasifik. Hebat banget berarti ya. Berarti orang-orang yang pernah menjadi tim member Bapak tuh nggak Bapak lepasin gitu aja walaupun mereka sudah keluar. Enggak saya lepasin. Karena apa? Karena di dunia hotel tuh kecil. Dan jadi sebenarnya kita ini kerja satu properti nih, ya besok pasti kita ketemu lagi. Jadi hotel itu dunianya kecil. Ya saya pun kemarin Direktur HR saya itu, saya kerja sama mereka sama dia itu 1996 waktu saya opening Ritz-Carlton Bali. Nah sekarang saya gabung lagi di Renaissance Nusa Dua. Jadi kita reunian di sana. Jadi kita di sana ketemu kayak orang muda lagi gitu, ketemu lagi. Seperti itu. Jadi tapi dia pun merasa bangga ngelihat saya gitu lah. Dulunya lu kunyuk-kunyuk sekarang jadi seperti itulah. Jadi ada kebanggaan buat kita. Gitu ya. Poin pertama adalah jangan arogan. Dan belajar dari kesalahan, ya fokus dan komunikasi. Itu aja sih. Ya, itu aja saya yang harus diterapkan. Berarti itu bisa dibilang gaya kepemimpinan Bapak ya, Pak ya. Gaya kepemimpinan yang seperti itulah yang bisa membawa Bapak sampai posisi sekarang gitu, dan bahkan bisa sampai istilahnya bukan mendidik sih, kayak mendampingi tim membernya juga sampai jadi orang yang sukses juga gitu. Ya senang sih mereka, karena saya sendiri pun menganggap diri saya itu bukan seorang direktur engineering di perusahaan di hotel. Jadi saya menganggap diri saya itu sebagai orang tuanya mereka. Jadi itu misi saya itu sering sama tim saya itu, saya ini bukan bosnya Anda. Karena saya juga di sana kerja. Nah, kalau saya udah di bosnya Anda, saya jadi owner. Gitu. Saya datang ke sana cuma makan marah-marah. Gitu. Nah, sekarang tapi saya nggak ini. Jadi kita sering kerja bareng. Saya nggak pernah pakai uniform ganteng. Ya, kalau saya pakai uniform ganteng berarti saya ada meeting. Ya gitu. Karena istri saya juga tahu semua. Jadi uniform saya tuh kayak orang gembel. Jadi kalau saya pernah dimarahin sama daily worker di hotel. Sama daily worker? Ya. Kenapa? Saya tuh ada event, ini cerita dikit. Jadi ada event event ramai, itu saya ngambil makanan di tray. Baju saya tuh baju kaos oblong itu kayak daily worker. Jadi waktu itu saya sibuk, itu pas kita opening juga. Saya makan makanan, saya dimarah-marahin sama dia. Gak boleh makan gitu lah. Saya cuek aja, ya saya mau minta satu, saya mau cobain, enak gak gitu. Marah-marah dia kan, bilang ke seniornya gitu lah. Ya, jadi saya tersenyum aja sih, saya gak lu tahu gak gue sama gitu. Dan kedua, saya pernah dulu ngangkat air. Waduh. Sama supplier. Nah, waktu itu kita opening, tahu Rooster Fish gak? Tahu Pendawa gak? Ya di Pendawa kalau ada turun gitu kan, belok nganan. Kalau lurus itu ada restoran besar. Itu namanya Rooster Fish. Besok kalau Anda ke sana bilang aja nama saya, diskon 30%. 30% untuk MBIC. Ya, jadi di sana saya opening properti itu. Pas waktu saya udah 3 hari, saya pulang jam 4 pagi. Nah, waktu itu pas kita mau opening itu saya kelelahan. Saya tidur saya duduk di depan security. Pas itu ada cewek dari vendor bawa sepeda motor, bawa aqua gitu ya. Dia bilang, Gus. Bisa saya bantuin. Tapi waktu itu dimarahin sama housekeeping manager saya.
ibu tahu nggak ini orang ini siapa gitu. Tapi saya bilang nggak boleh seperti itu. Kalau mereka minta bantuan ya kita bantuin. Oke. Nah, saya nggak pernah bilang itu I'm director general, nggak pernah. Oke. Jadi sebagai pemimpin tuh jangan arogan gitu ya, baru kita di atas kita. Iya, karena gitu kita semakin tinggi itu semakin apa namanya? Kalau Anda semakin tinggi itu merasa saya adalah saya, nah, itu akan cepat banyak orang yang akan nggak suka sama Anda. Oke. Jadi down to earth. Ya, bapaknya minum dulu mungkin haus Pak ya untuk ngomong banyak. Oke. Udah Pak, sekarang kita lanjut lagi mungkin ngobrolnya. Oke. Berarti komunikasi tadi Bapak kan sempat bilang tuh merangkul tim member dan juga komunikasi itu penting gitu loh. Gimana sih Pak cara Bapak menerapkan itu, maksudnya menyebarkan mungkin energi positif dari Bapak sebagai seorang pemimpin ke mereka, mungkin melalui komunikasi atau gimana? Ya kalau komunikasi itu kalau saya cerita dengan diri saya sendiri, jadi saya tuh di tim saya tuh setiap pagi itu ikut yang namanya morning briefing. Saya nggak pernah nggak ikut. Jadi di morning briefing itu tempat komunikasi kita. Jadi di departemen saya itu ada morning briefing sama monthly meeting. Ya di sana itu di morning briefing itu saya sering bercanda sama tim saya. Jadi kalau semuanya morning briefing itu tujuannya handover antara yang pagi, yang malam ke pagi, yang pagi ke sore. Jadi di sana saya pasti ikut. Jadi setiap morning. Ya, jadi kenapa saya harus ikut? Ya, karena saya mau ketemu sama tim saya. Itu bos saya ikut morning briefing, berarti kan kita menghargai. Kadang-kadang ya saya nggak tahu ya. Kadang-kadang itu saya dengar cerita aja sih. Kadang-kadang itu selevel saya itu dia jarang ikut. Ikut itu ya. Cuman kayak. Iya dia maunya itu beres gitu loh. Kalau saya enggak. Saya maunya tuh apa sih masalahnya? Kenapa kamu nggak kerjain? Apa kendalanya? Oh, jadi ikut tahu kenapa sih ini misalnya ada tim member yang mungkin kinerjanya kurang gitu ya, kurang baik di kemarin pun ada tim saya yang datang ke saya tuh bilang, Pak ini gini gitu ya, kita panggil. Jadi kita ngomong saling tukar pikiran. Dan saya sukanya itu 3 bulan tuh saya ngadain namanya brainstorming. Oke, brainstorming ini penting nih. Jadi saya tuh nggak mau dibilang di depan saya tuh bilang, Pak Subur baik sekali, ini dia tuh pemimpin yang baik. Saya nggak mau. Gitu. Saya panggil orangnya dan kita one on one. Ya, jadi di sana tuh saya akan bilang ke anak-anak saya, lo harus jujur. Ya, apa yang Anda nggak suka dengan kepemimpinan saya, gitu. Dan apa yang harus kita bisa perbaiki. Gitu. Jadi face to face gitu. Ya, jadi fair kita gitu lah. Jadi kita nggak merasa diri kita selalu menang, selalu benar dan selalu menang. Jadi di sana saya sering sharing gitu loh. Dan anak buah saya tuh bilang, Pak sering marah-marah, pagi-pagi nggak tahu, Pak nendang-nendang pintu kayak gitu ya. Jadi itu sebagai masukan buat kita, gitu loh. Oh ya, oke, saya akan perbaiki. Oke, saya janji sama mereka. Oke, mulai besok saya akan ubah. Saya sempat datang, tim saya datang, ya, nangis ke office. Kenapa itu? Ya itu bilangin gitu, Pak pagi-pagi marah-marah, nendang pintu. Karena waktu itu saya masih muda ya, jadi emosinya tinggi. Masih menggebu-gebu ya. Harus selesai, kayak gitu. Jadi mereka merasa tertekan. Okay. Nah, kalau Anda kerja merasa tertekan, itu Anda nggak bakalan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Makanya perlu diadakan brainstorming. Jadi bertukar pikiran. Kita harus tukar pikiran. Sisi mana yang baik, sisi mana yang kita perlu perbaiki, dan sisi mana yang kita perlu kita pertahankan. Pertahankan. Jadi tim saya itu bilang, Pak gini, oke, kita perbaiki. Oke, karena penting Pak ya untuk mendengar dari segala sisi juga gitu. Iya, karena ya prinsipnya bukan aku adalah aku. Ya, jadi bukan seperti itu. Beda ya kalau kita kerja di perhotelan. Oke. Kalau dari Bapak itu
Mungkin tadi udah banyak ya keunikan, apa sih nama kayak momen-momen yang nggak Bapak bisa lupain gitu. Tadi cerita-cerita yang lucu juga kita denger. Ada nggak sih Pak satu lagi yang memorable buat Bapak gitu? Yang nggak bisa dilupakan ya. Kalau di masalah pekerjaan banyak sih ya. Saya saya sendiri pernah dimarahin sama chief engineering saya. Dulu saya pernah nyoder di tangan saya didamplak sama director engineering chief engineering saya itu, dan dia bilang berteriak kasar ke saya tuh. Ya itu momen saya. Sampai sekarang orangnya satu tim sama maksudnya dia jadi direktur engineering, saya juga jadi direktur engineering. Masih kadang kalau ketemu orangnya kayak kamu pernah saya gitu. Tapi saya nggak. Saya motivasi itu sebagai motivasi. Tapi kalau itu yang dipakai acuan, ya, itu kita nggak bisa maju. Nggak bisa maju. Oke. Sering kita ketemu Depunan, kalau dia telepon saya bisa saya ketawa-ketawa aja. Ya tapi unik gitu lah. Dari sana lah. Mungkin itu harus kita jalani, dan dari sana kita bisa mendapat motivasi. Jadi bisa ngenyampingin masalah pribadi dan pekerjaan itu penting, Pak ya? Penting sekali. Penting sekali. Oke. Menurut Bapak juga nih, gimana sih seseorang itu bisa dikatakan menonjol dalam kepemimpinan itu? Kualitas apa sih yang harus dimiliki sama orang-orang supaya mereka kayak eksepsional, bisa dibilang menonjol atau bagus dalam memimpin? Ya mungkin ini ya, merangkul tim ya. Merangkul tim. Ya, merangkul mereka. Yang kedua loyal. Loyal. Ya, loyal kepada ilmu. Ya, loyal mungkin kalau saya bicara pribadi saya ya. Kalau pribadi saya tuh saya loyal ke ilmu saya. Ya saya nggak mau di tim saya itu saya aja yang bisa gitu lah. Ya saya ajarin tim saya dari chief engineering saya, asisten chief engineering saya, duty engineering saya, supervisor saya sampai ke bawah. Oke. Jadi kenapa saya ajarin? Ya. Jadi setelah mereka biasa, nah otomatis beban saya itu akan lebih gini ya. Relax. Saya bisa di sini kenapa? Iya. Ya, karena saya udah saya percayain. Oh iya benar. Ya. Bisa hadir di podcast ini ya, kan? Bisa. Jadi kalau saya chip engineering saya nggak bisa saya percaya, saya akan masih di hotel. Karena apa? Hari ini it's a big day buat saya karena PP dari Merit ada inspection dan saya bisa nggak hadir. Jadi kan saya udah koordinasi dengan chip engineering saya ini, dan saya juga nggak mau di kepemimpinan saya tuh hanya saya aja yang menonjol. Karena saya udah mau pensiun. Untuk apa lagi saya menonjol, dan posisi saya tuh udah di top gitu kan. Maksudnya udah ada lagi posisi yang di atas saya. Jadi saya akan menonjolkan orang-orang yang ada di timnya Bapak. Di barisan bawah saya. Gitu. Ya, jadi yang kedua, kalau saya sering gathering. Gathering. Kayak jadi, gimana Pak? Outing lah. Ya, dari 3 bulan tuh kemarin kita rafting, paintball. Jadi mereka seneng gitu lah. Nah di sana itu departemen lain itu nggak pernah melakukan hal seperti itu. Dan kita di engineering sering sekali gitu kan. Oh, seru banget berarti jadi tim. Ya, makanya besok ngelamar ke. Oh, iya. Apa saya pindah jurusan aja ya ke teknik ini? Nggak perlu, diambil saya aja. Bisa ya. Oke. Nanti kita call Pak ya. Jadi kemarin tuh kita banyak outingnya. Jadi 3 bulan kita outing, 3 bulan kita outing. Jadi untuk apa ya? Untuk merefresh. Karena kemarin tuh baru kemarin kita outing di paintball sebelah. Jadi pas momennya itu tepat aku pensiun rendah dan kita bisa keluar. Jadi total tim saya itu 50 orang. 50 banyak ya Pak? Cukup banyak nggak untuk di kalau di tempat saya yang dulu itu hampir ratusan. Oh. Ya ini 50 orang total kamar saya berapa ya? 88 tambah 307. Oh, berarti bagi Bapak itu cukup kecil ya tim membernya. Ya. Udah pernah memimpin yang lebih besar soalnya. Lebih besar saya pernah, waktu saya di US saya banyak tim member. Oke. Oh Bapak pernah di US juga berarti? Iya, saya opening Ritz Carlton Bali, habis itu saya transfer ke Miami ke US. Oh,
Selama berapa lama tuh Pak? Hampir 5 tahun kan. 5 tahun. Ya Siska belum ada. Siska belum ada, masih di awan-awan. Siska masih nggak usah ngomong saya tinggal di situ. Ya jadi saya juga belajar di luar sih banyak. Jadi saya belajar culture, belajar bahasa. Jadi saya belajarnya semua otodidak. Jadi dulu bahasa Inggris yang saya punya itu bahasa Inggris. Saya belajar cuma bahasa Inggris yang tentang engineering aja, sama tool segala macam ya. Jadi saya mempunyai kesempatan untuk keluar itu, misalnya saya banyak belajar. Berarti Bapak tuh sangat-sangat apa ya, mau belajar gitu loh, kayak motivasinya tuh banyak banget. Ya pengalaman lah ya. Ya ada beruntung ya datang saya. Terus gimana nih Pak? Apa namanya itu ya? Pernah nggak sih Bapak tuh merasa ragu gitu loh saat Bapak memimpin, kayak terus cara Bapak meyakinkan diri itu? Iya, saya pernah ragu. Ya, waktu saya di Malaysia tuh, saya dapat tawaran di Malaysia. Itu saya ragu. Ragunya kenapa? Ya, ragunya itu culture. Culture. Kalau masalah pekerjaan ya, engineer itu sama. Di mana-mana sama. Kalau Anda pernah masuk ke hotel, sama kan? Hotel itu ada lampu, ada mesin cuci, ada sekali sama lah. Ya, jadi sebagian secara global itu mirip gitu ya. Engineer itu sama. Dimanapun kita kerja, engineer itu sama. Tapi culture yang membedakan. Culture-nya yang membedakan. Jadi ya otomatis kita harus tahu orang yang kita ajak kerja. Ya, gimana culture-nya, budayanya, gaya ngomongnya kita, gimana cara memimpin orang itu memang orang di luar Indonesia. Yang gimana kita bergaul sama mereka. Ya, itu perlu adaptasi gitu ya. Adaptasi. Saya waktu di Miami itu anak buah saya tuh Jamaika, ya, England, Filipina, Thailand, Indonesia saya aja sendiri, Honduras, ya, Romania. Itu kita satu tim, kita kerja di satu tim itu dengan culture yang berbeda-beda. Ya, karena kadang kalau different culture juga itu takutnya maksud kita ini ditangkapnya mereka kayak gitu, beda gitu kan. Apalagi ya orang luar ya, seperti orang Jamaika tuh orangnya agak. Itu mungkin disensor tit. Oke. Oke, terus gimana nih Pak? Cara Bapak mempertahankan budaya kerja supaya tetap positif gitu? Kalau mempertahankan budaya kita biar tetap positif ya, satu ya kita saling menghargai, saling toleransi lah. Ya, jadi saling menghargai. Ya, jadi kita jangan merasa, yang saya bilang tadi itu, jangan merasa kita tuh lebih hebat. Itu yang kuncinya, yang kalau kita lakukan ini, kita itu, kalau saya merasa diri saya satu level sama mereka. Cuma nasib saya aja sebagai intelektual aja. Jadi saya sering bilang sama tim saya, Anda makan nasi gak? Iya Pak, makan nasi. Saya juga makan nasi. Jadi kita tuh gak ada perbedaan. Anda dari Jawa, dari Sumatera, dari mana? Anda adalah makan nasi gitu. Kita di sini tuh gak ada saya sebagai bosnya Anda sebagai bawahnya Anda. Itu kuncinya. Makanya kita tuh, tim saya tuh merasa tuh dia tuh nyaman. Dan dia bisa lebih dekat ke saya. Jadi kalau misalnya timnya juga nyaman, terus dekat sama kalau ada keluh kesah disampaikan langsung ke Bapak. Iya, tadi nggak ada yang disembunyiin sama mereka. Jadi lebih enak juga kerjanya Pak ya. Komunikasinya lebih gamblang. Iya. Ya, jadi nggak ada, ini dia diputusin sama mereka. Nggak ada. Jadi dia tuh genuine care, dan dia merasa ikut bertanggung jawab. Jadi ada toleransi di dalamnya, saling menghargai. Oke, boleh minum dulu Pak. Terus kalau menurut Bapak nih, seberapa penting sih gaya kepemimpinan seorang itu dalam memimpin, dan biar nyambung ke tema kita juga, seberapa penting jadi diri sendiri nih dalam memimpin itu? Menurut saya sangat penting.
Sangat pentingnya itu karena Ya kalau Anda mempunyai jati diri Anda sendiri seperti Tuturi Andayani. Jadi kita tuh mengajarin mereka tuh dari belakang. Ya, jadi kita tuh nge-push mereka itu kita nggak pernah mencetok orang untuk melakukan yang lebih baik daripada kita. Tidak menyetop orang untuk berkembang gitu ya. Ya, itu pemimpin gini ya kita. Jadi kita nggak boleh bilang, lu jangan saya yang harus ngomong ke atasan gitu, enggak. Oh. Kalau saya sih ya terserah. Yang penting bertanggung jawab ya. Ya, yang penting ngomongnya itu jangan diputar-putar gitu. Jadi ngomongnya itu jangan harus A B gitu, enggak. Silakan. Oke. Jadi seperti itu ya. Terus mungkin ada nggak sih dari Bapak saran, mungkin ini teman-teman juga mungkin yang nonton itu jadi pemimpin di organisasi kemahasiswaan kayak gitu, ada nggak sih saran dari Bapak buat mereka? Kalau saran saya tuh jadi pemimpin tuh satu, harus pintar. Pinternya ini ya. Gimana? Pintar tuh harus tahu di bidangnya tuh apa yang dipimpin. Ya, yang kedua jangan arogan. Ya. Yang ketiga itu mau dikoreksi. Ya. Yang keempat itu saling menghormati. Ya, itu. Jadi jangan sampai ya saya bilang tadi itu, saya bosnya Anda. Saya pemimpinnya Anda gitu. Lu harus dengerin omongan saya. Karena pemimpin itu belum tentu benar. Oke. Ya. Jadi pemimpin itu, saya sebagai atasan itu belum tentu saya 100% benar. Karena kalau saya ada masalah di hotel itu, saya tuh sering bawa ke meeting. Di meeting itu saya terbawa, ini loh masalahnya kita. Jadi di meeting itu kita ada banyak kepala nih, jadi kepala itu bisa ikut. Jadi pentingnya seperti itu ya Pak ya? Itu sangat penting. Jadi jangan sampai Anda mengambil keputusan sendiri dan keputusan itu nanti akan merusak organisasi Anda sendiri. Oke. Itu ya guys, jadi saran yang sangat-sangat berguna. Mudah-mudahan ya. Kalau menurut saya jadi kan karakter orang tuh beda-beda. Jadi kita nggak bisa harus dibilang Pak Subur kayak gini, enggak. Jadi itulah karakter kita. Kalau menurut saya itu yang saya sarankan. Jadi disesuaikan juga sama karakter diri sendiri kayak gitu. Pasti. Karena beda-beda orang, beda juga cara memimpinnya gitu. Banyak pemimpin tuh banyak. Ya, banyak. Pemimpin tahun 70-an, tahun 80-an, tahun sekarang tuh banyak. Beda-beda ya Pak. Oh itu juga Pak, gimana sih perbedaannya dari zaman ke zaman? Kalau zaman ke zaman tuh perbedaannya itu, kalau zaman dulu tuh aku your boss. Aku bos. Lipat kayak gitu ya. Saya sering itu. Nah, kalau zaman sekarang tuh nggak boleh seperti itu. Lebih open minded gitu. Ya. Zaman sekarang tuh banyak media yang dipakai bisa mengkoreksi diri kita sendiri. Ya, ada Facebook, ada Instagram, ada LinkedIn, banyak. Nah, dia bisa komen di chat. Nah, itu yang harus kita. Nah, jadi zaman sekarang tuh kita tuh harus sedikit sopan santun lah. Ya. Jangan kayak zaman dulu saya dulu sama bapak saya dipecutin. Pernah dipecutin enggak? Kalau mau belajar gitu kan. Dulu zaman saya waktu sekolah itu kan guru-guru pakai penggaris, nulis saja nggak bisa cetak gitu. Sekarang mana ada guru seperti itu? Kan nggak boleh. Udah dilaporin kalau kayak gitu. Ya, seperti itu. Jadi zaman sekarang sama zaman dulu itu beda. Beda banget. Dan kebanyakan zaman dulu tuh orang itu ya ketakutan, jadi takut belajar gitu, karena merasa tertekan gitu. Nah sekarang kan kita bisa berkembang ya. Apalagi didukung sama teknologi juga Pak ya. Karena dulu mana ada laptop. Iya benar. Ada cuma kapur tulis aja gitu. Tapi malah anak-anak zaman sekarang karena teknologi maju, anak-anaknya juga ada juga yang males gitu. Banyak yang ini sih nggak tahu nih
Melayangan nggak tahu dia. Siapa coba melayangan di sana? Ada, temennya ada. Itu di belakang. Ya, seperti itu. Zaman sekarang mana ada itu Pak? Udah. Beda gini ya. Beda. Oke. Terus menurut Bapak nih, penting nggak sih seorang pemimpin itu mempunyai empati dan kecerdasan emosional gitu? Penting sekali ya. Penting sekali. Ya kecerdasan yang saya bilang tadi, kita harus di atas levelnya mereka. Di atas levelnya mereka. Oke. Ya. Jadi contoh nih, kalau mereka stuck, ya kita sebagai atas saja kita harus kasih mereka arahan. Kalau kita di bawah levelnya mereka kan kita, wah ini bos ini gimana gitu. Otomatis kita 1, 2, 3 level di atas mereka. Oke. Kalau misalnya kalau simpati, yes, ya. Kalau saya sering, ya. Kalau tim saya juga punya di organisasi saya punya suka duka. Jadi kalau ada tim saya itu nikah, punya anak itu kita sering beli kasih gift, gitu. Jadi mereka juga merasa, dan juga saya juga datang pribadi ke rumahnya sama keluarga saya juga. Jadi saya tuh bekerja tuh bukan mencari nafkah aja, saya juga mencari relasi keluarga baru. Karena saya di rumah berapa jam? Saya di rumah dari jam 10 saya sampai rumah jam 10 saya makan 2 jam saya tidur. Besok pagi saya udah pergi. Nah itu berarti apa? Jadi waktu saya tuh lebih banyak di tempat kerja daripada di rumah. Di sana saya mempunyai keluarga kecil lagi di tempat kerja saya. Nah kalau keluarga kecil saya itu berantem terus, nah, kan bingung ya jadinya ya. Jadi makanya saya menjalin hubungan yang sangat erat. Jadi sosok ayah di keluarga juga di tempat kerja. Oke. Jadi kalau ada nikahan saya datang, ada keluarga ya, acara saya. Kadang-kadang saya ada istri saya juga, keluarga saya datang. Diajak juga. Merasa lebih suasana itu lebih interpersonal. Ya, lebih touch lah gitu maksudnya. Oh, saya tuh didatengin sama keluarganya Bapak gitu seperti itu ya. Mereka juga, tapi saya telepon deh ya, kalau gue datang ke rumah lo jangan sibuk-sibuk ya, nggak usah nyiapin bir atau apa gitu ya, cukup air putih aja. Kadang-kadang kan kita disiapin, kita juga nanti takutnya itu kita datang tuh bikin mereka repot gitu. Makanya saya telepon dia, lo biasa aja gitu lah, nggak perlu yang aneh-aneh. Disambut di depan gitu, Om Swastiastu gitu. Nah itu saya nggak mau itu. Ada bunga itu. Ada bunga dikalungin bunga kayak gemiter. Oke, mungkin ada motivasi nggak Pak? Ini karena kita udah di penghujung acara nih Pak, mungkin ada motivasi nggak dari Bapak sendiri, sebuah kalimat motivasi untuk mereka-mereka yang penonton di rumah gitu, yang sekiranya ada kepikiran nih nantinya kayak aku akan menjadi seorang pemimpin di sebuah perusahaan atau menjadi owner, atau misalnya mungkin yang sekarang memang sudah sedang menjadi pemimpin. Kalau motivasi saya satu aja, belajar dari kesalahan. Itu motivasi yang kalau Anda belajar dari kesalahan, Anda akan mencari tahu yang kayak tadi lah. Kalau Anda mempunyai kesalahan kayak tadi itu, Anda pasti nextnya akan mencari menjadi lebih baik lagi. Gimana caranya? Ya Anda prepare dulu sebelum sebelum mengadain acara. Itu contoh. Ya jadi kalau saya sih motivasi saya belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Ya. Jangan learn for your mistake. Jadi jangan takut salah. Jangan takut salah. Jangan takut juga untuk kalau Anda training nanti Anda salah, jangan itu dipikirin. Ya, Anda belajar dari kesalahan. Dari kesalahan itulah Anda akan tahu apa yang menjadi lebih baik dari kesalahan itu. Anda bisa akan koreksi gitu loh. Itu aja. Kalau saya bilang harus pinter, itu udah biasa. Anda juga semua pasti pinter gitu lah ya. Pinter gitu lah. Ya, belum tentu orang pinter itu akan menjadi pemimpin yang bijak. Belum tentu. Ya, nanti jadi pemimpin itu belum tentu pinter. Apalagi nggak harus pinter, tapi harus tahu karakter.
anak-anaknya yang dipimpin. Oke, karena susah banget buat jadi pemimpin yang bijak itu susah banget ya kalau dibilang. Terus juga untuk mengetahui karakter dari semua tim kita gitu, bisa deket sama mereka itu mungkin kedengarannya kayak mudah gitu Pak ya, tapi kalau di jalannya itu susah banget. Karena saya cerita lagi, saya di properti, di hotel, di Marriott itu kita ada survei kepemimpinan. Oh. Kita baru seminggu lalu kita ada survei. Jadi kita ada survei, jadi di sana tuh ada gimana pemimpinnya Anda, gimana gaya pemimpinannya, apakah Anda dipromosi, apakah itu banyak, ada 48 pertanyaan. Ya. Yang udah lewat itu saya terus dapat 100%. Oh. Ya, jadi saya terus dapat 100%. Jadi bukan saya nyogok gitu. Nyogok. Ya, jadi kita sering ya itulah, setiap pagi kita sering berkomunikasi sama mereka. Ya. Oke, itu aja ya guys, poin-poin dari obrolan kita kali ini. Izinkan aku untuk ngerangkum nih. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu perlu banget nih namanya empati dan juga kecerdasan emosional. Jadi empati ini maksudnya adalah kita sebagai seorang pemimpin juga harus bisa merangkul gitu tim membernya. Jadi jangan jadi seorang pemimpin yang arogan gitu ya. Jadi itu aja. Mungkin terima kasih juga kepada Bapak Wayan Subur sudah mau hadir di sini memberikan banyak sekali insight-insight dan wawasan. Banyak undangannya. Iya. Sorry ya. Kalau ada yang salah jangan dimasukin di hati. Siap. Makasih juga Bapaknya yang sekarang sebenarnya ada kesibukan, ada kegiatan tapi tetap menyempatkan hadir di acara podcast kita. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah stay tune dari awal sampai akhir obrolan kita. Saya Putri Andayani pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye!